Secara etimologi, tayamum berarti sengaja. Adapun secara terminologi adalah sengaja menggunakan debu yang suci untuk mengusap muka dan telapak tangan dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu yang suci pada muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat-syarat tertentu yang digunakan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib karena adanya uzur atau halangan. Sebab-sebab melakukan tayamum. Yang pertama, dalam perjalanan jauh dan jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sangat sedikit. Nah, jika kita sedang dalam perjalanan jauh, maka kita dibolehkan untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Dan yang kedua, tidak ditemukan air walaupun sudah berusaha. Nah, jika kita mengalami kekeringan dan sudah berusaha untuk mencari air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Yang ketiga, air yang ada, suhu atau kondisinya tidak bisa mensucikan atau terkena najis. Yang keempat, air yang ada hanya cukup untuk minum. Yang kelima, air berada di tempat yang jauh dan bila mengambilnya, maka waktu sholat habis. Nah, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Yang keenam, pada sumber air yang terdapat mara bahaya. Misalkan, jika kita membawa air tersebut, kita harus melewati binatang buas. Nah, jadi kita pada kondisi tersebut, kita diperbolehkan untuk menggantinya dengan tayamum. Yang ketujuh, sakit parah dan tidak boleh terkena air. Nah, ketika kita sakit, nah kita jangan memaksakan untuk berwudu jika membuat sakit tersebut tambah parah. Maka Allah meringankan dengan cara menggantinya dengan tayamum. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, bertayamum dengan menggunakan tanah. Yang kedua, menggunakan tanah yang suci. Yang ketiga, tidak pernah dipakai untuk tayamum sebelumnya. Yang keempat, murni dari campuran yang lain seperti tepung dan yang lainnya. Yang keenam, yang kelima, meniatkan bahwa sapuan itu untuk tayamum. Yang keenam, masuk waktu sholat fardu. Jadi harus masuk terlebih dahulu sholat fardu, kemudian kita melaksanakan tayamum. Yang ketujuh, bertayamum tiap kali sholat. Terus yang kedelapan, berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam mencari arah kiblat sebelum memulai tayamum. Yang kesembilan, menyapu muka dan kedua tangan dua kali mengusap tanah tayamum secara masing-masing. Yang kesepuluh, menghilangkan segala najis di badan terlebih dahulu. Rukun-rukun tayamum, yang pertama memindahkan debu, yang kedua niat, yang ketiga mengusap wajah, yang keempat mengusap kedua belah tangan sampai siku, yang kelima tertib antara dua usapan tersebut. Hal yang membatalkan tayamum ada 3, yaitu semua yang membatalkan wudhu, yang kedua murtad, yang ketiga ragu-ragu terdapatnya air apabila dia bertayamum karena tidak adanya air. Yang pertama, membaca niat sebelum tayamum. Niatnya yaitu nawaitu tayamum li-istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Lalu, menekan kedua telapak tangan di tanah atau debu, jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Yang kedua, mengusap wajah dengan tanah atau debu, dianjurkan meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Yang ketiga, tekan kedua telapak tangan di tanah atau debu, kembali jari-jari direnggangkan.
Yang keempat, usap telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai siku. Kemudian, balikkan telapak tangan kiri ke bagian dalam lengan kanan. Usap bagian tersebut hingga ke pergelangan. Lalu, lanjutkan dari telapak tangan kanan untuk usap punggung tangan kiri hingga siku. Yang kelima, usap bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Yang keenam, selanjutnya, sentuhlah kedua telapak tangan dan usaplah di antara jari-jari. Dan yang terakhir, membaca doa sama seperti setelah berwudu, yaitu Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Sekian video dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.